Ya, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Pak. saya Kusman Ibrahim, dosen Fakultas Alhamdulillah. Keperawatan Universitas Pajajaran, ditugaskan oleh koordinator mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik untuk mengantarkan diskusi tentang apa itu konseptual framework, ya, kemudian variabel, definisi operasional, dan juga sebut. Nah, jadi tolong perhatikan, kalaupun alasannya karena sinyal dan sebagainya, ya, tapi saya harap masih tetap menyimak ya, karena sewaktu-waktu nanti saya bisa menanyakan sesuatu, ya, bisa diskusi. Nah, jadi tolong perhatikan dan manfaatkan waktu belajar ini sebaik-baiknya, ya. Baik, saya akan share screen. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Lihat Bapak. Kelihatan, ya. Kita atur dulu modenya. Ya, conceptual framework. Ini tulisannya dalam bahasa Inggris, ya, maksudnya supaya kita familiar, ya, walaupun penjelasannya dengan bahasa Indonesia, ya, supaya familiar dengan dua bahasa ini. Kalau bahasa Indonesia sudah jadi keharusan, ya, karena kita orang Indonesia, tapi dengan bahasa Inggris itu kita juga harus familiar, apalagi generasi ke depan, ya, di mana pergaulan kita sudah bukan hanya lagi nasional, ya, harus internasional begitu. Ya, sebelum ke sana, apa sih yang dimaksud dengan konseptual framework? Kira-kira ada yang mau berbagi, mau sharing? Apa yang Anda ketahui tentang konseptual framework? Boleh disebutkan nama, NPM terakhir, dan apa jawabannya. Tidak usah takut salah, ya. Tidak ada salah benar. Ini hanya ingin mengetahui saja apa sih yang ada di kepala saudara semua terkait dengan konseptual framework ini. Silakan, Desya, ada pemikiran? Kalau dari saya Bapak baru mendengar, jadi belum tahu mungkin Pak. Belum tahu, nggak apa-apa, ya. Sepia? Sama Pak, saya juga baru dengar, Pak. Jadi belum tahu. Baru dengar, ya. Oke. Ada yang pernah mendengar, membaca? Kira-kira konsep ini katanya, awal katanya kan asalnya konsep dan framework. Konsep itu apa? Kalau orang bilang kan di sini belum, kalau menikah, ya, misalnya, atau mau hajatan, ya, misalnya, ya, dulu waktu kakaknya menikah misalnya. Nanti konsepnya mau bagaimana? Oh, saya mau garden party aja misalnya, atau mau di taman misalnya, atau mau bagaimana misalnya, mau nuansa etnik misalnya. Itu kan konsep itu apa tuh? Kalau dalam konteks itu, Teori Pak. teori. Siapa ini, Ajrilia? Teori bagaimana, Ajrilia? Jadi kalau mau merancang hajatan harus ada teorinya dulu gitu, ya. Enggak Pak. Enggak. Rencana. Rencana, ya. Terus kira-kira rencana bagaimana tuh? Kenapa itu direncanakan itu?
Kalau misalnya dalam pernikahan mungkin direncanakan yang mana dulu yang didahulukan. Mana dulu yang didahulukan. Misalnya begini, Azrila diundang ya ke satu acara misalnya ya. Kemudian kira-kira Azrila berpikir nggak di acara itu harus harus mau pakai pakaian seperti apa? Nah, kemudian nanti harus bagaimana gitu. Nah, yang seperti itu apa yang muncul di pikiran itu ketika mendapatkan undangan itu? Tergantung tema undangannya, Pak. Pakai bajunya, dress code-nya seperti apa, formal atau semi formal? Ya, itu apa yang muncul di pikiran gitu ya ketika misalnya memikirkan oh ada misalnya undangan kemudian oh saya harus pakai baju ini harus pakai baju ini gitu. Kira-kira apa yang ada di kepala, di pikiran? Atau misalnya gini aja lah misalnya ya eh, misalnya kalau di rumah misalnya ya sama orang tua ini mau menghadapi hari raya misalnya ya hari raya Lebaran atau Natal gitu ya. Kemudian yang terpikir apa itu? Yang terpikir apa? Untuk dalam hal misalnya menyiapkan makanan ya atau kue misalnya. Ya. Pasti kepikir kan misalnya nanti hari raya ini mau masak apa atau mau kalau mau kue mau bikin kue apa. Lalu muncullah di situ oh sekarang mah misalnya masakannya opor sajalah sama ketupat misalnya. Nah, itu kan sebelum itu dilakukan, sebelum cari bahan-bahan ya katakanlah opor misalnya cari bahannya misalnya ikan ayamnya kemudian bumbunya dan sebagainya kan muncul dulu di pikiran itu yang disebut dengan ide ya jadi ide gagasan itu konsep itu adalah sebetulnya ide ya yang ada di pikiran membangun rumah ya. Kan tidak tiba-tiba langsung pergi ke material beli pasir, beli apa, semen gitu ya, kemudian langsung diaduk-aduk, pasang aja. Kan tidak begitu ya, pasti dia pikir dulu kan gitu ya. Mungkin seorang ingin bentuknya seperti apa, kemudian ingin ada berapa ruangan, ada berapa lantai, luasnya berapa, lebarnya berapa, begitu. Nah, ada di pikiran itu namanya ide. Nah, ide itu ya ketika ide itu dituangkan misalnya ya dalam bentuk katakanlah abstraksi ya atau sketsa itu bisa dikatakan konsep ya. Nah, jadi lalu bagaimana framework? Nah, framework itu kerangka. Jadi konseptual framework itu adalah kerangka konsep. Artinya konsep itu tidak hanya satu titik ya, tapi kalau sudah framework itu ada beberapa. Contoh misalnya ada 4 titik, kemudian ditarik garis hubung, jadilah persegi panjang ya. Itu suatu framework. Nah, ini yang bisa dilihat ya. Jadi framework itu adalah suatu presentasi ya baik itu tertulis ataupun visual ya yang menjelaskan ya yang menjelaskan apakah itu secara grafis ya misalnya secara gambar-gambar begitu ya atau dalam bentuk naratif atau dalam bentuk naratif itu dalam bentuk paparan ya jadi eh, framework nanti tidak harus selalu dalam bentuk chart atau grafik. Ada juga yang hanya narasi saja. Nah, tapi ada juga yang menggabungkan gitu ya. Jadi ada narasinya,
ada grafiknya ya atau visualisasi diagramnya misalnya. Nah, tentang apa? Tentang main-thing, tentang hal-hal yang dipelajari kalau dalam konteks penelitian ya. Jadi apa saja yang dipelajarinya bisa faktor-faktor kunci, bisa variabel atau konsep ya, atau juga bisa melihat bagaimana hubungan antara variabel tersebut ya. Jadi konsep dalam penelitian ini juga disebut variabel ya, bisa jadi variabel ya. Nah, makanya sebelum membuat kerangka konsep harus jelas dulu konsep variabel yang akan ditelitinya apa ya. Tanpa itu agak sulit begitu ya. Saya sering melihat deskripsi ya atau di tesis misalnya membuat kerangka konsep itu seperti kerangka penelitian itu seperti halnya analisis patofisiologi misalnya ya. Lalu nyeri misalnya ya, nyeri disebabkan oleh tanda panah misalnya ada kerusakan sel. Kerusakan sel tanda panah lagi mengeluarkan mediator kimia misalnya ya. Kemudian tanda panah lagi menyebabkan iritasi pada saraf misalnya. Kemudian tanda panah lagi dibawa ke saraf pusat, persepsi nyeri. Nah, apakah yang seperti itu adalah kerangka penelitian? Nah, ini harus ditanya kalau yang seperti itu mana variabelnya ya. Nah, jadi harus jelas konsep atau variabelnya. Kemudian framework juga memberikan penjelasan yang eksplisit ya, yang tersurat eksplisit itu ya. Mengapa problem atau masalah-masalah yang sedang diteliti itu ada begitu ya, dan menunjukkan bagaimana satu variabel itu berhubungan dengan variabel yang lainnya. Jadi satu kerangka itu tidak hanya terdiri dari satu variabel ya, minimal itu dua ya atau lebih bahkan ya, supaya kelihatan hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya seperti apa. Nah, kemudian konsep framework ya atau konseptual framework ini menjelaskan ya tentang konsep-konsep yang digunakan dalam suatu penelitian ya, dan juga kaitannya antara satu dengan yang lain dan bagaimana konsep atau variabel itu diukur ya. Jadi dalam penelitian khususnya kuantitatif ya, yang namanya variabel itu harus bisa diukur ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan ya. Contoh misalnya ya apa dalam keyakinan orang kan ada yang yakin akan adanya makhluk halus ya misalnya. Ada orang sakit disebabkan karena gangguan makhluk halus misalnya. Nah, makhluk halus itu kalau jadi variabel harus bisa diukur ya. Bagaimana mengukurnya? Nah, sulit ya kalau tidak bisa diukur, kita tidak bisa mengendalikan makhluk halus itu ya. Ini menurut cara pandang kuantitatif ya. Tapi yang sifatnya tangible ya, bisa dilihat, bisa dirasakan ya, bisa diindra oleh panca indera kita itu bisa diukur ya. Nah, jadi kalau bisa diukur, kita bisa mengendalikannya. Nah, kerangka atau framework ini adalah konsep yang mendasari suatu studi. Ya. Nah, tidak setiap studi didasarkan kepada teori, ya, atau model. Nah, ini ada lagi istilahnya, ada teori, ada model, ya, kemudian ada framework, ya. Cuma model ini kalau ada orang Palembang nggak di sini? Kalau di Palembang model itu makanan, ya, makanan sejenis empek-empek gitu ya. Tapi yang dimaksud model di sini adalah sebelum bahan atau merupakan bahan baku ya, atau sebelum menjadi teori.
Nah, jadi biasanya orang sebelum menyebut itu teori, mengembangkan dulu konseptual model, ya. Kemudian konseptual model itu nanti diuji, ya, kebenarannya. Setelah teruji beberapa kali, barulah dia diterima sebagai suatu teori, ya. Tapi ini umumnya dalam ilmu sosial, ya, termasuk di kesehatan. Di apa di Kalau teori di ilmu eksak mungkin tidak semua berdasar pada konseptual model, ya. Misalnya teori tentang gravitasi gitu, ya, atau teori apa, Charles Darwin misalnya, ya. Itu tidak berdasar pada konseptual model. Tapi dalam ilmu-ilmu sosial khususnya, ya, itu suatu teori berdasar pada konseptual model, ya. Misalnya ada teori tentang bagaimana health belief model atau kepercayaan kesehatan. Ada faktor eh, hambatannya, faktor pendukungnya, gitu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya konseptual framework ini atau framework ini didasarkan kepada satu teori, maka disebutnya sebagai theoretical framework. Ya, jadi framework atau kerangka yang didasarkan pada suatu teori. Sedangkan konseptual framework adalah kerangka dari suatu studi yang memiliki akar, ya, atau berdasar kepada spesifik konseptual model. Jadi beda antara konseptual framework dengan theoretical framework, ya. Nah, pada beberapa kasus framework untuk suatu studi itu implisit, ya, artinya tidak harus selalu eksplisit atau tersurat, ya. Nah, tapi dari pernyataannya, misalnya dari penjelasannya itu tertuliskan, ya, tersiratkan bahwa ada beberapa variabel, bagaimana hubungan antar variabel itu diduga, ya, dan nanti akan dibuktikan gitu. Jadi tidak selalu itu formal dituliskan atau dijelaskan. Nah, konsep itu generalisasi. Konsep itu adalah logical, mental, construction, ya. Jadi mental construction itu artinya dikonstruksi, dibangun di pikiran, ya, di pikiran. Nah, ini sangat tergantung kepada apa namanya ya, intelektualitas, ya, dari pikiran atau sehat tidaknya mental tersebut, ya. Jadi kalau orangnya sedang gangguan jiwa, maka tidak bisa diajak diskusi tentang konsep, gitu, ya. Jadi mereka hidupnya, ya, berjalan seperti apa adanya saja, ya. Mungkin yang kepikirannya hanya makan, bertahan, gitu, ya. Tapi orang-orang yang intelektualnya sehat, dia memiliki konsep-konsep dalam pikirannya. Dan konsep-konsep itulah juga yang mendorong seseorang itu untuk hidup, ya, untuk melaksanakan kehidupannya. Nah, kemudian konsep ini umumnya adalah abstrak, ya, dan didasarkan kepada logika dan reasoning atau alasan. Nah, konsep ini secara tipikalnya fokus pada hubungan antar variabel. Ya, jadi misalnya bagaimana seseorang yang sedang demam, ya, panas misalnya badannya, kemudian bagaimana mengatasinya misalnya. Salah satunya adalah diberikan kompres misalnya, ya, kompres dingin misalnya. Nah, bagaimana hubungan antara kompres dingin dengan demam? Ini bisa menjadi satu kerangka, ya. Apakah kompres dingin itu bisa mempengaruhi terhadap demam, begitu, ya. Nah, nanti dibuktikan apa sih, bagaimana kompres kok bisa
mempengaruhi terhadap demam, ya. Nah, disinilah nanti logik dan reasoningnya, ya. Nanti diungkap begitu. Gimana sih, kenapa kalau katakanlah satu benda ditempeli, ya, satu benda dengan suhu yang berbeda, maka akan terjadi perpindahan suhu, misalnya dari yang tinggi ke yang rendah, misalnya. Ya. Nah, itu akan dijelaskan di sini, logic reasoningnya. Kalau itu bisa dimengerti, ya diterima, berarti bisa nanti sebagai suatu teori, ya, misalnya teori pengendalian demam. Misalnya. Nah, kemudian tujuan utama dari kerangka konsep adalah untuk mengarahkan suatu hipotesis, ya, yang nanti akan diuji. Nah, apa itu hipotesis? Nah, ini muncul lagi istilahnya. Hipotesis itu bisa dikatakan secara simpel adalah dugaan sementara, ya, atau jawaban sementara terhadap katakanlah pertanyaan penelitian. Nah, jadi pertanyaan penelitian itu apa sih? Pertanyaan penelitian itu pertanyaan yang muncul untuk membuktikan suatu kebenaran, ya, atau untuk mengatasi suatu masalah, ya. Nanti akan kita lihat hipotesis ini apa saja, ya. Jadi urutannya dalam penelitian itu yang pertama yang harus di-clearkan itu adalah bagaimana bisa mengungkap masalah penelitian, ya, atau research problem. Nah, research problem. Jadi ada mahasiswa misalnya yang sudah menulis bab 1 sampai berhalaman-halaman, ya, lebih dari 10 halaman, bahkan latar belakangnya gitu. Ketika ditanya sebetulnya apa sih masalahnya? Kenapa? Karena kadang cerita ke sana kemari, tetapi rumusan masalahnya tidak jelas gitu, ya. Nah, masalah ini nanti ada yang memang harus diteliti untuk penyelesaiannya. Ada juga yang sebetulnya hanya bisa dikelola saja, ya, atau manageable, ya. Nah, contoh misalnya di suatu ruangan pelayanan misalnya, ya, pelayanan perawatan itu terdapat banyak sampah misalnya, ya, banyak sampah. Bagaimana mengatasi supaya tidak banyak sampah? Itu tidak bisa diteliti bagaimana efek sampah terhadap penyakit sebagainya, itu mah tinggal dikelola saja, bikin aja SOP, ya, kemudian sepakati bersama-sama bagaimana pengendalian sampah, kemudian lakukan pengawasan, ya. Nah, tapi yang perlu diteliti itu adalah yang sifatnya memang memerlukan pendalaman, kemudian ada implikasinya terhadap pengembangan pengetahuan, ya. Misalnya kalau dari sampah itu bagaimana sampah itu bisa menjadi satu bahan yang berguna, nah baru itu perlu penelitian, ya, yang berguna. Misalnya apakah dari sampah itu bisa dijadikan satu produk lain yang bisa dimanfaatkan gitu, ya. Kemudian bagaimana sejauh mana manfaatnya, nah itu perlu penelitian. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana menjelaskan tentang riset problem, ya, riset problem. Kemudian yang kedua ada paradigma. Nah, paradigma itu adalah cara pandang, ya, atau asumsi filosofis tentang bagaimana hakikat dari suatu realitas, ya, atau fenomena yang ada di dunia ini dan bagaimana itu dipahami gitu, ya. Jadi misalnya perawat, ya, perawat sebagai nanti calon perawat itu punya yang disebut dengan nursing meta paradigm, ya, atau cara pandang perawat. Nah, cara pandang perawat itu terhadap
sifat objek ya terhadap manusia, terhadap sehat sakit, terhadap keperawatan ya. Nah, terhadap manusia bagaimana perawat memandang manusia ya. Itu tentunya nanti berbeda dengan orang ekonomi memandang manusia. Kalau orang ekonomi, orang bisnis misalnya ya memandang manusia itu adalah sumber pendapatan ya. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu keuntungan dari adanya manusia itu. Makanya pikirannya misalnya manusia butuh pakaian. Nah, dia buat pakaian, kemudian dijual. Manusia butuh makanan, dia buat makanan, dijual gitu ya. Itu dari perspektif ekonomi. Jadi manusia itu adalah homo economicus misalnya ya. Manusia itu punya kebutuhan dan dari kebutuhan itulah terjadi transaksi misalnya. Nah, tetapi perawat memandang manusia tidak seperti itu ya. Perawat memandang manusia itu adalah sebagai makhluk yang unik dan utuh ya, terdiri dari bio, psikososial, spiritual yang itu berespon ketika terjadi gangguan kesehatan misalnya ya. Jadi perawat melihat manusia itu lebih dalam konteks holistik, utuh, dan bagaimana responnya ketika terjadi gangguan kesehatan. Ini adalah paradigma cara pandang ya. Dan ini diwariskan ke generasi-generasi berikutnya ya. Kemudian konseptual framework juga ini cocok atau digunakan dalam menentukan tujuan dan objektif dari suatu penelitian ya. Apa yang akan dicapai atau dihasilkan dari suatu penelitian itu bisa dilihat juga dari konseptual framework-nya. Kemudian konseptual framework ini juga bisa mengarahkan untuk literatur review ya, proses literatur review. Jadi kalau konsep-konsepnya sudah jelas, bagaimana asumsi hubungannya, maka tinggal dilakukan review literatur. Ya, jadi konseptual framework ini memberikan struktur atau konten ya tentang bagaimana penelitian secara keseluruhan didasarkan kepada literatur dan personal experience. Nah, kemudian research question atau pertanyaan penelitian ini adalah pertanyaan yang spesifik yang memerlukan jawaban dari hasil penelitian. Ya, jadi bukan hanya jawaban saja ya. Misalnya mau berangkat kemana, misalnya mau ke pasar, misalnya itu nggak usah penelitian ya. Tapi research question itu adalah misalnya ya seberapa efektif ya misalnya memberikan makanan tambahan A dengan makanan tambahan B terhadap pertumbuhan terhadap penambahan berat badan bayi baru lahir misalnya ya, rendah misalnya BBLR ya. Nah, itu memerlukan penelitian ya untuk menilai mana sih yang lebih efektif ya pemberian makanan A atau B untuk meningkatkan berat badan bayi baru lahir rendah misalnya. Itu memerlukan penelitian ya. Kemudian data collection dan analisis. Jadi framework juga nanti memberikan arah pada data collection dan analisis sehingga bisa melihat metodologi dan metode yang analisis yang cocok. Kemudian interpretasi hasil, yang bagaimana membuat hasil itu make sense. Make sense itu artinya ya masuk logika, ya bisa diterima oleh akal. Ya, jadi jangan sampai misalnya menjelaskan satu data, tetapi sulit diterima oleh logika ya. Misalnya katakanlah ada 25 dari 100 itu disebut dengan 50% misalnya ya. Nah, itu 25 dari 100 disebut 50% itu kan tidak logis ya menurut logika matematis ya karena sepengetahuan kita 25 dari 100 itu adalah 25%. Jadi itu tidak make sense misalnya ya. Nah, kemudian evaluasi riset. Jadi untuk
bisa melihat lagi ya, conceptual framework itu memikirkan lagi. Ya, jadi ini pentingnya conceptual framework dalam suatu penelitian kuantitatif. Bagaimana membangun conceptual framework ya? Paling tidak ada 5 tahap ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan. Jadi pertama penelitian itu ketika sudah jelas pertanyaannya, maka konsepnya ya. Contoh misalnya ya, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi nyeri misalnya ya pada orang post operasi ya. Nah, mengatasi nyeri pada orang yang sudah dioperasi. Nah, nanti harus jelas berarti konsepnya apa di situ? Oh, konsepnya berarti nyeri. Ya. Kemudian ada post operasi. Berarti 2 konsep tuh ya. Ada nyeri, ada post operasi. Karena nyeri harus bisa dijelaskan sendiri, post operasi pun harus bisa dijelaskan sendiri. Bagaimana hubungan kedua konsep itu? Ya. Mengapa orang yang dioperasi mengalami nyeri? Itu yang dijelaskan. Ya, jadi konsepnya harus diperjelas, kemudian definisikan apa itu nyeri sebetulnya ya. Apa itu post operasi? Nah, nyeri misalnya nyeri itu bla 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 menurut si ini begini misalnya ya. Nah, jadi misalnya taruhlah nyeri adalah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan sel atau jaringan atau potensi kerusakan sel atau jaringan di suatu tempat misalnya ya di dalam tubuh misalnya. Nah, itu secara konsep ya, ada sumbernya gitu. Tetapi dalam konteks tadi yang dimaksud nyeri itu apa? Ya. Jadi misalnya ini nyeri ini adalah yang terkait kerusakan jaringannya adalah karena sayatan luka operasi misalnya. Ya, jadi kita operasionalkan bahwa nyeri di sini adalah pengalaman yang tidak mengenakan karena terkait dengan pembedahan misalnya ya. Itu sudah operasionalisasi. Jadi nanti nyeri yang terkait dengan katakanlah ditinggalkan oleh mantan gitu itu tidak termasuk ya gitu. Atau nyeri karena dicubit misalnya ya, itu tidak termasuk. Nah, operasional definisi itu adalah yang sudah fokus pada yang akan dilakukan, pada yang akan diteliti gitu ya. Jadi didefinisikan secara operasional. Lalu pos operasinya didefinisikan juga pos operasi yang bagaimana. Karena pos operasi itu banyak dari mulai operasi kecil, sedang, besar misalnya ya. Kemudian ada ortopedi, ada operasi abdomen, ada operasi kepala misalnya. Kemudian pada hari keberapa, nah itu didefinisikan secara operasional. Misalnya pada lingkup penelitian ini yang dimaksud dengan pos operasi adalah pasien yang mengalami pos operasi major misalnya ya besar, baik itu di abdomen, kemudian muskuloskeletal misalnya dan lain-lain misalnya ya. Dia dijelaskan gitu. Nah, supaya apa? Supaya bisa diukur ya. Kemudian identifikasi ya, adakah variabel moderating dan adakah variabel intervening atau mediating ya. Nanti akan kita lihat ya, apa itu moderating, apa itu intervening variabel. Kemudian identifikasi bagaimana hubungan keduanya. Bentar ya, pasang charger dulu nih habis. Ya, jadi lima tahap ini untuk membangun suatu framework penelitian ya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Ini penelitian saya dan kawan-kawan ya. Jadi tidak sendiri. Saya ingin tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi ya atau yang berhubungan dengan kepatuhan
kepatuhan pasien HIV terhadap minum obat ARV. Ya, kalau terapinya namanya ART, tapi obatnya antiretroviral atau ARV ya. Nah, jadi saya ingin tahu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kepatuhan itu. Nah, di sini harus diidentifikasi beberapa konsep ya. Konsep. Jadi pertama adalah konsep sentralnya adalah kepatuhan ya. Ini konsep utamanya adalah kepatuhan. Apa itu kepatuhan? Saya cari itu di literatur ya. Kepatuhan itu apa? Misalnya eh, kepatuhan itu adalah misalnya ketaatan untuk menjalankan satu perintah misalnya ya, atau instruksi atau program misalnya ya secara penuh misalnya. Nah, tetapi yang namanya ketaatan itu bagaimana nanti mengukurnya? Ya, kalau saya operasionalkan definisinya. Yang dimaksud kepatuhan di sini adalah kepatuhan dalam meminum obat yang diberikan oleh dokter misalnya ya. Itu obatnya obat ARV. Nah, lalu bagaimana nih misalnya kalau dalam dikasih obat 10 dimakan 5 kira-kira patuh tidak? Nah, itu ada batasannya. Yang disebut kepatuhan itu nanti kepatuhan sedang, kepatuhan rendah, kepatuhan tinggi ya. Nah, jadi nanti ada kategorinya. Nah, ada faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan ini? Ya, diantaranya ini dukungan sosial, misalnya stigma, coping, depresi, karakteristik pasien, ya, kemudian sikap dari petugas, ya. Nah, jadi faktor-faktor ini ternyata yang berhubungan dengan kepatuhan. Nah, dari sini kan saya bisa mengidentifikasi ya, misalnya nanti ini di hipotesasnya seperti apa, diujinya seperti apa, ya, pengumpulan datanya seperti apa. Berarti saya harus mengumpulkan data tentang social support, stigma, coping, depresi, misalnya ya. Nah, ini bagaimana semua ini bisa diukur, ya. Nah, pengukuran ini nanti mungkin di bagian lainnya ada yang membahas kan, ada yang pengukuran yang sifatnya biofisik, ya. Biofisik itu misalnya diukur berat badan, ukur tensi, ya, ukur diambil apa darah gitu. Tapi ada juga yang sifatnya pengukuran ini pengukuran konseptual ya. Konseptual itu karena ini variabel ini abstrak ya, maka mengukurnya dari tanda-tanda atau indikator-indikator yang bisa menunjukkan ini ya. Nah, indikator-indikator itulah nanti yang diukur dengan apa? Dengan pertanyaan, kuesioner ya. Misalnya depresi ya. Depresi itu nanti kan ada indikator mungkin fisik, ada indikator perilaku. Nah, indikator fisik bisa saja diperiksa misalnya kadar apa serotoninnya atau BDNF, brain derived neuropathic factor misalnya ya. Itu diperiksa misalnya kadar itunya ya. Nah, tetapi kan itu perlu tindakan ya. Nah, tapi ada juga depresi yang dilihat dari perilaku. Misalnya kalau seseorang sudah merasa sedih, membatasi pergaulan sosial, mengurung diri ya, kemudian tidak peduli terhadap eh, apa misalnya kebersihan diri ya, tidak ada semangat ya. Itu sudah bisa diindikasikan ini mengalami depresi. Jadi bisa ditanya saja, ya tanya melalui kuesioner misalnya. Ya jadi Anda pun bisa mengukur nih kalau ada banyak instrumennya ya ada back depression inventory, ada yang lain-lain misalnya ya itu mengukur tinggal menjawab saja. Nanti berapa skornya? Ya apakah depresi ringan, sedang, berat. Nah, jadi ini semua nanti harus diukur ya. Ini adalah contoh kerangka konsep dari suatu penelitian. Nah, kemudian apa yang disebut dengan
variabel. Nah, variabel ini adalah karakteristik ya yang bisa berubah, ya bisa berubah. Jadi bisa memiliki lebih dari satu nilai ya. Contoh misalnya usia, ya usia itu kan bisa berubah. Usia Sepia misalnya 2 tahun yang lalu dengan sekarang kan berbeda, ya. Jadi berubah usia ini. Nah, kemudian intelijensi juga berubah, walaupun mungkin perubahannya tidak drastis ya misalnya. Contoh misalnya waktu dulu sekolah di SD ya, kemudian ke SMP dengan sekarang kuliah kan berbeda pengetahuannya, wawasannya ya, motivasi ya, kemudian gender. Nah, gender di sini berbeda gender dengan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin kan tidak bisa berubah ya. Jadi kalau sudah diberikan takdirnya sebagai laki-laki ya laki-laki gitu ya. Nah, memang ada juga yang berusaha untuk berubah ya. Tetapi itu bukan berarti gender. Tapi gender ini adalah peran sosial biasanya yang terkait dengan jenis kelaminnya. Nah, ini bisa berubah. Contoh misalnya seorang wanita ya, jenis kelaminnya wanita. Ya, kemudian dia menikah misalnya punya suami, suaminya mencari nafkah ya, melindungi keluarga, membesarkan anak-anak misalnya. Kemudian suaminya meninggal. Maka si ibu ini dia harus berperan sebagai kepala keluarga, mencari nafkah, membesarkan anak-anak. Nah, disinilah terjadi perubahan gender ya. Jadi walaupun begitu juga laki-laki misalnya karena keluarga eh, bekerja, kedua belah pihak ininya suami istrinya misalnya ya suatu saat taruhlah misalnya suaminya sedang cuti libur ada di rumah, istrinya bekerja. Nah, suaminya yang berperan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, mencuci pakaian misalnya, nyetrika dan sebagainya, itu perubahan gender ya misalnya. Walaupun namanya mencuci dan sebagainya bukan kewajiban wanita ya sebetulnya ya, tapi laki-laki bisa memerankan peran wanita atau pekerjaan yang memang biasanya umumnya dilakukan wanita misalnya. Kelamin tidak bisa berubah kecuali dioperasi ya. Kemudian dependent variable. Nah, variabel itu nanti ada dependent, ada independent. Kalau penelitiannya bersifat katakanlah menguji efek ya atau sebab akibat ya. Dependent variable ini variabel ya yang dipengaruhi oleh independent variable atau ini disebut dengan dependent variable itu disebut dengan variabel terikat ya, sedangkan independent variabel bebas ya. Nah, jadi ini variabel dependent itu dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independennya itu biasanya itu yang dirubah-rubah, dimanipulasi ya. Contoh misalnya tadi ketika ingin melihat bagaimana efek pemberian makanan susu X misalnya ya terhadap penambahan berat badan bayi baru lahir rendah (BBLR) misalnya. Nanti dibuatlah taruhlah independennya itu adalah pemberian makanan tadi. Makanan itu nanti dibuat ada berapa komposisi. Misalnya makanan A, makanan B, makanan C. Ya, yang membedakan itu apakah berat gramnya atau komposisinya itu bisa diubah-ubah. Tapi yang namanya berat badan bayinya ya hanya satu, tidak bisa. Ini ya artinya tidak bisa dimanipulasi ya, kecuali kalau tidak jujur ya. Tapi yang bisa dirubah-rubah itu adalah independent variable-nya. Sediaan makanannya misalnya. Nah, sedangkan independent variable adalah
eh, yang mempengaruhi tadi ya, yang mempengaruhi terhadap variabel dependen ini. Jadi tinggal dibalik saja, ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi ya. Atau ini menjadi sebab, ini menjadi akibat ya, atau efek. Nah, kemudian ada yang disebut dengan extraneous variabel atau yang lebih lazim dikenal sebagai confounding variabel. Ya, confounding variabel itu bukan menjadi variabel utama untuk diteliti, tetapi kehadirannya bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi hubungan dari kedua variabel. Misalnya ada si A itu sedang menjalin hubungan dengan si B gitu ya. Nah, jadi kemudian datanglah ada si C, kan tidak, yang tadinya sedang ngobrol asik begitu ya, karena ada si C jadi tidak bebas itu, akhirnya terpengaruh tuh jadi hubungannya gitu ya, karena kehadiran si C ini ya. Nah, C ini bisa menjadi variabel confounding. Contoh misalnya tadi pada bagaimana eh, nyeri misalnya pada pasien post operasi ya. Nah, kita ingin menguji misalnya bagaimana pengaruh dari pijatan ya, pijatan itu terhadap menurunkan nyeri. Oh, mungkin kalau pada pos operasi susah dipijatnya ya, kecuali pada pijat yang lain. Tapi misalnya aromaterapi saja ya. Bagaimana kita ingin melihat pengaruh aromaterapi terhadap nyeri pada pasien pos operasi. Nah, pasien pos operasi itu kan bukan hanya diberikan eh, aromaterapi saja, bahkan aromaterapi itu mungkin tidak menjadi standar standar apa namanya, standar terapi ya, atau standar pengobatan ya. Tetapi justru yang menjadi standar pengobatan adalah obat, misalnya analgesik ya. Jadi nanti efek menurunkan nyerinya itu apakah karena aromaterapinya atau karena obat gitu. Nah, obat di sini bisa sebagai confounding variabel ya, variabel perancu. Jadi sebetulnya turunnya nyeri itu bukan karena aromaterapi tapi karena obat ya. Atau mungkin karena eh, apa misalnya pasiennya juga lingkungannya yang nyaman misalnya ya, atau karena kehadiran keluarga misalnya yang memberikan dukungan emosi misalnya ya. Jadi ini adalah variabel confounding, variabel yang sebetulnya tidak tidak diharapkan, tidak menjadi variabel penelitian, tetapi kehadirannya bisa mempengaruhi. Kemudian ada moderator variabel. Ini variabel yang berinteraksi dengan variabel bebas ya, atau independen tadi yang bisa dirubah-rubah ya, dan bisa mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, sedangkan variabel mediator atau mediating variabel ini atau disebut juga intervening variabel ya. Nah, variabel ini ada di antara variabel dependen dan independen, dan ini bisa mempengaruhi hubungan keduanya. Jadi kalau di gambar itu seperti ini. Mediating itu di tengah-tengah nih. Ya, di tengah-tengah. Nah, sedangkan yang moderating itu lebih dekat ke variabel independen. Ini ya, pengaruhnya ya. Tapi bisa karena lebih dekat mempengaruhi independen, akhirnya berpengaruh juga terhadap variabel dependennya. Nah, ini contoh misalnya ya. Ini yang mana mediating, yang mana moderating dari gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Misalnya kita lihat faktor yang terkait dengan adherence atau kepatuhan itu salah satunya coping. Tapi coping ini ternyata
tidak langsung misalnya ya, itu melalui self efficacy. Nah, self efficacy di sini sebagai mediating atau moderating. Ada yang bisa jawab? Kalau dari tadi ini, moderating atau mediating? Ada yang bisa jawab? Jadi coping itu bagaimana cara menghadapi masalah ya, atau ketika seseorang dihadapi terhadap masalah atau stres ya. Nah, bagaimana menghadapi respon terhadap stres ya, itu mempengaruhi terhadap kepatuhannya. Tetapi ini sangat dipengaruhi juga oleh sangat berhubungan juga dengan self efficacy, artinya keyakinan diri. Ya. Jadi ketika misalnya seseorang diberikan bahwa ini harus meminum obat ya seumur hidup ya, kalau ART itu kan seumur hidup, dan obat ini ada efek sampingnya. Nah, dia yakin tidak bahwa bisa meminum obat itu dengan baik, bisa mengatasi efek samping ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh coping ini. Jadi karena ini berdekatannya dengan coping, maka ini dikategorikan sebagai moderating variable. Ya, lebih ke moderating variable. Tapi kalau misalnya stigma dengan kepatuhan, ya, di mana di sini ada faktor depresi, misalnya ada stigma di sini kan label ya, label negatif atau cap buruk lah gitu ya. Misalnya ketika seorang didiagnosa HIV, maka dia itu dilabel sebagai sudah merasa apa penyakit yang katakanlah mematikan ya, kemudian kaitannya dengan perilaku seksual misalnya ya, dan sebagainya gitu. Itu adalah stigma ya. Nah, dengan stigma itu kemudian menyebabkan depresi ya. Nah, akibatnya mempengaruhi terhadap kepatuhan. Jadi kalau misalnya stigma itu tidak menyebabkan depresi, ya mungkin tidak berhubungan dengan kepatuhan ini. Ya. Jadi kalau misalnya orang berpendapat, berpandangan negatif dan sebagainya, bodoh amat misalnya ya, gak peduli misalnya, diabaikan gitu ya. Akhirnya dia tidak mengalami depresi. Nah, sehingga tidak terjadi misalnya masalah pada kepatuhan. Ya, jadi ini adalah sebagai mediating variable depresi ini. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada mediating, ada moderating. Nih. Mediating itu di tengah-tengah di antara gitu, ya, memediasi. Misalnya si A ingin kenal sama si B tapi malu gitu ya. Nah, minta bantuan si C. Nah, si C ini sebagai mediator untuk mempertemukan si A sama si B gitu ya. Jadi si A sama si B bisa berhubungan ya karena ada si C misalnya begitu ya. Nah, siapa moderatingnya? Moderating itu misalnya si A punya orang tua. Nah, orang tua itu kan tidak berhubungan langsung dengan ini ya, tapi dekat dengan si A, orang tua si A. Atau orang tua si A ya setuju misalnya ya, atau udah jadikan aja misalnya percepat. Nah, itu akan mempengaruhi kan hubungan ini ya. Jadi begitu mediating dan moderating. Nah, kemudian definisi konsep. Definisi konsep ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, konsep itu terkait dengan ide misalnya ya, atau mental image. Gambaran mental terhadap suatu realitas, fenomena ya. Jadi bisa saja misalnya, contoh misalnya nyeri tadi.
nyeri itu adalah kan fenomena ya. Artinya dalam kehidupan itu ada, walaupun tidak bisa dilukiskan. Bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya ya. Tetapi nyeri itu bisa dirasakan keberadaannya. Nah, nyeri itu bisa dilihat sebagai suatu konsep dan bisa didefinisikan. Ya. Nah, para peneliti itu harus mendefinisikan konsep yang akan diteliti itu secara jelas, ya, secara jelas. Contoh misalnya ini, caring misalnya. Caring itu juga konsep, ya. Ini nanti selama kuliah di keperawatan akan banyak mendengar kata caring, ya. Tapi apa sih caring itu? Nah, itu harus didefinisikan. Bisa secara konsep, bisa secara operasional, ya. Secara konsep itu misalnya caring ini adalah human trait. Human trait itu ini adalah sebagai human trait itu ini adalah sebagai ini manusia ya. Artinya karakter dasar dari manusia ya yang itu diwariskan secara turun temurun sebetulnya. Jadi salah satu ciri manusia misalnya ya yang membedakan dengan yang lain, dengan pohon misalnya ya atau hewan itu karena ada caring-nya. Ya, caring. Nah, caring itu bukan hanya peduli sebetulnya ya, tetapi caring itu juga menyangkut nanti luas ya, ada empati, ada kompetens ya, ada compassion misalnya, banyak sekali ininya. Tapi caring itu adalah suatu human trait, artinya itu satu karakter yang melekat pada manusia. Jadi pada manusia itu umumnya ada rasa ingin memperhatikan orang lain, ingin membantu gitu ya, ingin peduli, kasihan gitu, ada itu. Nah, kemudian moral imperatif. Nah, juga ini adalah terkait dengan perilaku moral. Kemudian perasaan, afek ya, kemudian hubungan interpersonal dan juga intervensi terapeutik. Ini menurut Morse misalnya ya. Jadi definisi dari caring. Nanti caring menurut yang lain, misalnya Jim Watson atau menurut tokoh yang lain mungkin ada perbedaan, ya. Nah, sedangkan operasional definisi adalah definisi yang mengacu kepada yang bisa diukur, ya, atau bisa bisa dioperasionalkan, bisa dilaksanakan. Ya. Jadi suatu definisi operasional itu peneliti bisa melakukan pengukuran ya atau batasan-batasan yang nyata dari variabel konsep ya, atau dari konsep definisi secara konsep ini ya. Tetapi rumusnya definisi operasional itu harus kongruen dengan konsep. Jadi kalau misalnya menurut konseptualnya mendefinisikan nyeri sebagai perasaan tidak nyaman akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau sel, maka definisi operasionalnya jangan keluar situ misalnya ya. Nah, itu definisi operasionalnya misalnya malah ancaman terhadap psikologis misalnya ya, itu tidak nyambung gitu. Nah, contoh misalnya cemas. Cemas secara konsep ini didefinisikan sebagai baik itu fisiologis maupun psikologis fungsi misalnya ya. Jadi cemas itu adalah perasaan khawatir misalnya ya, galau terhadap sumbernya yang tidak jelas gitu ya, yang belum jelas, terutama sumber dari dalam ya. Nah, dalam penelitian ketika mau meneliti cemas, maka cemas secara operasional. Bagaimana bisa mengukur ya, misalnya respon fisiologisnya. Kalau cemas ini terkait dengan fisiologis, apa manifestasinya? Misalnya ada peningkatan denyut nadi, nafas gitu ya.
Nah, ini pengukurannya misalnya menggunakan Palmar Sweat Index. Ya, ini mengukur bagaimana keringat dari telapak tangan. Ada seorang yang cemas tinggi, telapak tangannya jadi berkeringat, ya, basah. Padahal orang normal kan kering ya telapak tangan itu. Kecuali ada orang-orang tertentu yang mengalami masalah pada kelenjar sebasea ya atau kelenjar keringat. Ya. Nah, kemudian juga mungkin tanda-tanda yang lainnya misalnya denyut nadi dan sebagainya. Jadi ini pengukuran semua. Ini hipotesis ya. Jadi hipotesis itu tadi sudah disampaikan sebagai dugaan sementara ya atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Nah, kalau sudah melibatkan minimal 2 konsep yang hubungannya ada sebab akibat, maka itu bisa atau hubungannya relasi ya hubungan itu bisa dirumuskan suatu hipotesis. Tapi hipotesis ini bukan hasil dari merenung ya, tapi ini berdasarkan kepada analisis secara literatur ya. Misalnya rokok ada hubungan yang bermakna misalnya atau rokok bisa menyebabkan terjadinya kanker paru-paru misalnya ya. Nah, tentunya menyebabkan itu harus didasarkan kepada kajian literatur. Tidak karena ini dugaan bukan berarti dugaan apa tebak-tebakan begitu ya, tetapi berdasar pada literatur. Contoh misalnya sudah dibaca rokok itu kandungannya apa saja dan dari kandungan itu ternyata bisa menyebabkan efek pada sel misalnya ya dan sebagainya baru bisa diduga seperti itu. Nah, jadi hipotesis ini juga bisa diuji ya dan bisa ditolak juga ya. Bisa diuji, bisa ditolak, bisa diterima ya hipotesis ini. Jadi ini tentatif. Nah, beberapa macam hipotesis ada hipotesis itu bisa memprediksi ya. Kemudian bisa menjelaskan harapan dari hubungan, misalnya ada hubungan yang bermakna antara merokok dengan kejadian kanker paru misalnya. Ada hubungan antara nyeri misalnya dengan karakteristik sosial budaya dari pasien misalnya. Itu adalah hipotesis ya, menunjukkan relationship. Kemudian menunjukkan prediksi ya, misalnya ada efek aromaterapi terhadap penurunan nyeri misalnya ya. Itu adalah jadi kalau misalnya diberikan aromaterapi itu bisa menurunkan nyeri. Ya, jadi hipotesis ini bisa juga menunjukkan prediksi. Nah, sebagian besar kuantitatif studi atau penelitian kuantitatif itu didesain untuk menguji hipotesis dengan analisis statistik ya. Tapi untuk level skripsi saya kira tidak begitu direkomendasikan ya untuk uji hipotesis ini. Ya karena ini minimal kuasi eksperimen misalnya. Kemudian pertanyaan penelitian. Contoh misalnya nih, ya pertanyaan penelitiannya. Apakah misalnya sexual abuse atau apakah misalnya kekerasan seksual kepada anak itu berpengaruh terhadap perkembangan irritable bowel syndrome. Jadi irritable bowel syndrome itu adalah satu gejala pada terutama ini ya saluran pencernaan bawah ya bagian pembuangan ya pada wanita. Nah, ya apakah mempengaruhi itu misalnya ya riwayat kekerasan seksual kepada anak-anak apakah akan mempengaruhi pada terjadinya yang disebut dengan irritable bowel syndrome ini pada wanita ya. Nah, dari penelitian ini itu bisa kalau itu ada maka ini bisa memprediksi ya misalnya
wanita-wanita yang mengalami kekerasan seksual ketika anak-anak, ya, maka memiliki peluang besar untuk terjadinya irritable bowel syndrome, ya, daripada wanita yang tidak mengalami kekerasan seksual. Jadi ini adalah prediktif, ya, prediksi. Nah, jadi kalau penelitian terbukti misalnya ya bahwa ada hubungannya begitu, maka orang yang mengalami kekerasan seksual bisa diprediksi mengalami irritable bowel syndrome. Nah, jadi bagaimana mengatasinya ya jangan sampai terjadi kekerasan seksual gitu pada masa anak-anak. Atau kalaupun udah yang terjadi, maka bagaimana mengatasi ini ya irritable bowel syndrome-nya supaya tidak terjadi. Nah, ada tipe-tipe hipotesis, ada simple, kompleks, direksional, direksional, ya, dependen dan independen. Direksional itu sudah jelas arahnya, ya, dari arahnya. Hipotesis ini yang tidak hanya menjelaskan tentang keberadaannya, tapi arahnya sudah jelas. Arahnya sudah jelas tuh misalnya begini. Semakin tinggi berat badan, semakin tinggi ukuran badan, misalnya ya tinggi badan, semakin tambah berat badan. Itu jelas kan arahnya. Ya, jadi semakin meningkat tinggi badan, semakin tambah berat badan. Nah, tapi kalau misalnya dibuat non-direksional, maka bunyinya ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Itu saja ya. Jadi kalau non-direksional itu cuma ada hubungan atau tidak ada hubungan, tapi hubungannya apakah semakin tambah tinggi badan semakin kurang berat badan, atau semakin tambah tinggi badan semakin tambah berat badan, atau semakin tambah berat badan semakin kurang berat badan gitu ya. Jadi kalau non direksional itu tidak melihat arah, ya, jadi hanya hubungan saja. Kemudian ada riset hipotesis. Umumnya menyatakan hubungan antara dua variabel. Tadi misalnya ada hubungan antara X dengan Y atau tidak ada hubungan antara X dengan Y. Kalau tidak ada hubungan, maka disebutnya dengan null hipotesis. Ya. Jadi kalau ada hubungan itu hipotesis riset dan tidak ada hubungan hipotesis null. Nah, ini kita coba untuk simulasi ya. Boleh yang mau menjawab bisa menyampaikan namanya ya. Contoh misalnya pasien-pasien yang usia lanjut atau yang lebih tua lebih beresiko mengalami jatuh daripada pasien-pasien usia muda. Kira-kira ini hipotesis mana? Ada yang mau jawab, Desya? Mau jawab? Di unmute. Masuknya ke kompleks variabel bukan Pak? Coba lihat, di sini ada satu variabel atau dua variabel atau lebih. Pasien-pasien yang berusia lanjut ya itu lebih beresiko mengalami jatuh dibanding dengan yang berusia muda misalnya. Kira-kira yang mana tuh? Kalau kompleks variabel, yang mana variabel yang terlibat di sini? Taruhlah misalnya resiko jatuh. Ada lagi nggak variabel yang lain? Usia misalnya.
Ya, hanya usia dengan resiko jatuh. Kalau hanya usia dengan risiko jatuh masuk kompleks. Maksudnya berarti simpel, Pak. Soalnya kalau kompleks itu lebih dari 2. Ya, simpel, tapi adakah yang lebih dekat atau lebih menggambarkan? Karena di sini sudah ada yang kalimat kata utamanya adalah ini ya. Jadi orang tua memiliki risiko jatuh dibanding dengan orang muda. Nah, berarti kan ini sudah kelihatan arahnya ya. Semakin tambah usia, semakin beresiko ya. Jadi the older patients are more. Jadi more ini sudah semakin beresiko, directional hypothesis ya. Jadi arahnya sudah kelihatan kalau ini ya. Tapi kalau misalnya ada hubungan antara usia pasien dengan risiko jatuh, maka itu masuk ke jenis apa tuh kalau itu? Kalau ada hubungan, Research hipotesis, Pak. ya. Research hipotesis. Nah, riset hipotesis ya. Atau boleh disebut juga non-directional, itu masih bisa diterima. Tapi kalau tidak ada hubungan antara usia dengan risiko jatuh, masuk ke nol hipotesis, ya nol hipotesis. Jadi itu non-directional tetapi nol hipotesis. Ya. Kemudian kayak ini, there is relationship, ada hubungan, berarti ini masuk ke riset hipotesis, ya. Nah, the older patient, the greater the risk that she or she will fall. Ini juga ke directional, ya. Kemudian older patient differ from younger one with respect to their risk of fall. Jadi ini juga directional, ya. Jadi kalimatnya bisa berbeda-beda, tapi arahnya sama. Ya, kemudian younger patient tend to be less. Ini juga kalimatnya beda, tapi sama. Ya. Kemudian the risk of falling increase with the age of patient. Comorbidities. Nah, di sini lihat ada berapa variabel nih. Ada risk of falling atau risiko jatuh. Ya, kemudian ada usia, ada comorbidity, ada level consciousness atau kesadaran. Berarti apa ini? Kompleks variabel, Pak. Variabel ya, kompleks variabel. Begitu ya. Jadi kuantitatif hipotesis itu bisa dites, bisa diuji ya melalui proses statistik. Jadi supaya bisa diuji ini harus dinyatakan dalam spesifik ya seperti kalimat-kalimat tadi ya. Kemudian appropriate. Jadi appropriate data must be available. Jadi harus bisa data apa yang untuk nanti dibuktikannya. Kemudian ada analisis teknik ya atau statistik. Kemudian harus berdasarkan konsep. Nah, ada beberapa orang yang kesulitan merumuskan hipotesis itu karena ini. Karena yang pertama tidak jelasnya theoretical framework. Nah, walaupun tidak harus dalam penelitian ini harus ada kerangka teori ya, bisa kerangka konsep juga ya. Tapi yang jelas adalah harus ada kejelasan konsep. Kemudian ketidakmampuan untuk menggunakan framework secara logis yang menjelaskan. Kemudian gagal untuk memahami teknik riset yang bisa memungkinkan hipotesis untuk diuji. Nah, itu sekedar sekilas ya apa tentang variabel, konseptual dan sebagainya. Silakan kalau ada tanggapan, ada yang perlu diskusikan. Ada pertanyaan?
Dania menyimak, Dania tidak bisa off cam katanya karena sinyal. Silakan, ada pertanyaan? Kelihatannya ini ya rumit atau mudah sekali sudah bisa dipahami ya. Dan dua kemungkinannya bisa dimengerti atau tidak dimengerti. Tapi mudah-mudahan sih eh, walaupun dimengerti tidak puas mengerti pada tidak cukup puas ya. Jadi nanti harus mencari lagi ya. Tapi paling tidak ada gambaran ya. Yang pertama tentang apa itu konsep, kerangka konsep ya. Kemudian definisi konsep dan definisi operasional, kemudian hipotesis ya. Itu saja dulu ya. Nah, untuk skripsi mungkin belum sampai dituntut untuk pembuktian suatu hipotesis, tapi kejelasan membangun konsep itu perlu ya. Jadi orang kalau sudah bisa punya konsep yang jelas ya, maka dia akan jelas juga tujuannya gitu. Ya, jadi pertama itu konsepnya dulu perjelas ya. Nah, supaya konsep jelas maka pertanyaan penelitiannya atau riset problemnya juga harus jelas gitu. Ya, itu biasanya yang ditekankan di awal ya, di latar belakang gitu. Ada pertanyaan? Bapak, Ya, Bapak saya boleh izin bertanya? boleh silakan. Ya, perkenalkan saya Nanang Rivalda, NPM 014. Pak, saya izin bertanya terkait dengan variabel yang moderator dan mediating itu, Pak. Itu tuh sebenarnya harus ada atau memang di apa ya? Ada khusus tersendiri gitu loh, Pak. Terima kasih. Ya, apakah itu harus ada? Ya, sebetulnya dalam kehidupan ya itu tidak ada satu fenomena itu yang katakanlah murni ya berhubungan atau berdiri sendiri. Ya, pasti ada faktor-faktor lain yang terlibat ya. Tetapi apakah itu nyata dan akan kita pertimbangkan atau diabaikan saja misalnya ya. Jadi itu yang tergantung dari peneliti ininya. Contoh misalnya, apakah misalnya gaya belajar seseorang mempengaruhi terhadap pencapaian IPK ya atau prestasi akademik misalnya. Nah, gaya belajar itu seperti apa? Gaya belajar ini apa namanya? Kalau pakai teori dari siapa itu experiential learning theory ya, ada 4 kategori kan ya, ada yang belajar itu ada yang visual, ada yang mekanik misalnya ya, ada yang auditory misalnya gitu ya. Apakah orang yang mengandalkan banyak pada visual itu juga menyebabkan pencapaian IPK-nya lebih bagus dibanding dengan yang mengandalkan pada auditory misalnya atau kinestetik ya, terus gerakan misalnya begitu. Nah, dalam kehidupan itu tidak bisa hanya gaya belajar atau menyebabkan itu. Pasti ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya. Contoh misalnya faktor kehadiran teman, faktor lingkungan di rumah misalnya. Di rumah itu ada adiknya, ada kakaknya, ada neneknya, dan sebagainya. Kemudian juga faktor stres di dalam misalnya. Nah, faktor-faktor itu nanti apakah itu nanti sebagai mediating atau sebagai moderating atau sebagai confounding. Nah, itu nanti yang harus didudukkan begitu ya. Didudukkan. Jadi jangan sampai misalnya eh, kalau itu confounding, maka bagaimana itu nanti dikelola. Artinya diikan. Tapi kalau itu
moderating misalnya ya atau mediating, maka bagaimana nanti melakukan analisis. Ini mungkin nanti ya pada pelajaran statistik yang lanjut ya. Ada yang disebut dengan partial analysis. Jadi hubungan A dengan B itu apakah murni karena langsung A dengan B atau A ke C dulu baru ke B gitu ya. Nah, jadi kalau itu nanti harus diuji secara terpisah. Bagaimana hubungan A dengan B, kemudian nanti hubungan A dengan C, kemudian hubungan C dengan B misalnya ya. Nah, itu nanti dilakukan analisis statistik parsial namanya. Nah, jadi untuk membedakan kalau apakah betul hubungan kedua ini betul-betul murni ya atau karena ada hubungan yang lainnya yang memediasi atau memoderatori gitu. Jadi sebetulnya ya variabel-variabel itu ada di dalam kehidupan ya gitu. Hanya masalahnya bagaimana nanti kita akan mempertimbangkan itu sebagai moderating atau mediating atau confounding itu tergantung dari seberapa besar ya peluang pengaruh dari variabel itu terhadap hubungan kedua variabel yang kita teliti ya variabel utama ya yang kita teliti gitu. Ya, jadi ada tapi kalau itu sifatnya ya kecil begitu ya. Contoh misalnya tadi akan menguji hubungan akan menguji efek dari aromaterapi terhadap penurunan nyeri misalnya ya pada pos operasi. Taruhlah misalnya semua pos operasinya sama pasiennya ya operasi ortopedi misalnya fraktur. Kemudian mendapatkan obatnya sama ya. Obat analgesiknya sama ya. Dosisnya sebagainya, kemudian usianya sama. Jadi itu sudah dikendalikan gitu sehingga pengaruh obat itu bisa dikontrol, dikendalikan ya. Bukan berarti satu diberi obat, satu tidak diberi obat gitu ya. Itu nanti akan masuk pada isu etik kalau begitu ya. Tapi misalkan dicarikan pasien yang memang mendapatkan katakanlah terapi yang sama ya. Nah, itu adalah upaya untuk mengendalikan variabel confounding. Jadi kalau misalnya terapinya standarnya sama, lingkungannya sama, kemudian jenis operasinya satu kelas, yang ini diberikan aromaterapi, yang ini tidak. Nah, yang diberikan aromaterapi ternyata lebih pengelolaan nyerinya lebih bagus, ya berarti bisa kita simpulkan bahwa ada efek tuh antara aromaterapi terhadap pengelolaan nyeri gitu ya. Nah, itu variabel-variabel yang lain sebagai confounding sudah dikontrol gitu, sudah dikalikan gitu. Ya. Nah, tapi ada juga misalnya yang moderating. Ternyata misalnya si A, pasien A misalnya yang diberikan aromaterapi itu sambil ditungguin oleh istrinya misalnya ya. Atau kalau istri oleh suaminya dan sambil suaminya juga sambil misalnya mengelus-ngelus, sambil apa misalnya menghibur, memotivasi. Nah, kehadiran si suami ini bisa menjadi sebagai moderating, ya. Nah, ini juga sebaiknya dikontrol begitu. Ya, jadi kalau misalnya eh, eh, kalau yang lain misalnya tidak ditemani oleh keluarga, suami, istri, maka semuanya harus sama, dikendalikan gitu ya, supaya tidak menjadi moderating. Artinya penurunan nyeri itu di samping efek dari aromaterapi juga dipercepat ya oleh kehadiran keluarga di situ ya yang memberikan dukungan motivasi gitu ya. Nah, itu juga ya harus diperhitungkan gitu. Begitu ya, Neneng. Bisa dimengerti nggak? Ya, Bapak paham. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sebagai
apa namanya, sebagai pemicu saja ya, trigger. Jadi jangan pula nanti hanya mengandalkan pada PowerPoint ya. Tapi coba nanti dari situ apa sih yang bisa dicari lebih lanjut ya. Sekarang eh, informasi pengetahuan itu sangat masif sekali ya, banyak sekali dan mudah diakses ya. Jadi enaknya generasi sekarang tuh seperti itu ya, dengan adanya internet. Jadi bahkan bisa apa, mungkin bisa lebih tahu lebih banyak daripada dosennya ya begitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan justru berhasil gitu ya kalau bisa menjadikan mahasiswanya lebih lebih maju ya, lebih luas pengetahuannya. Begitu ya, kalau tidak ada lagi, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan selamat